Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im. Kali ini tentang ittiba'. Apa itu ittiba'? Ittiba' itu artinya mengikuti, ngintil. Ya, ittiba' itu masdaru atba'a al-ma'khudhu min madati tabi'a. Jadi akar katanya berta, ba dan ain. Kata ittiba itu berasal dari ta, ba dan ain. Memang asal dari kata dalam bahasa Arab itu kebanyakan dari 3 huruf. Wa tadulu hadhil madda ala tulu wal qafri. Wal qafri, qafi yuqalu tabi'tul qauma taba'an. Ya, arti dari ini adalah tulu. Nah, tulu itu mengikuti. Sama dengan tilawah itu artinya kan mengikuti. Kemudian dalam istilah menurut Imam Ahmad, qala Imam Ahmad rahimahullah, huwa ayyati wa rajul ayyattabi'a rajulu ma jaa'a anin nabi wa an ashabih. Seseorang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Nabi dan sahabatnya. Kalau dari Nabi namanya hadis, dari sahabat namanya athar. Summa huwa min ba'du fit tabi'in. Begitu juga tabi'in. Wa qala Ibnu Abdi, tapi mukhayyar. Wa ba'du fit tabi'in mukhayyar. Kalau tabi'in itu mukhayyar. Mukhayyar itu boleh milih. Karena jumlah tabi'in cukup banyak ya. Wa qala Ibnu Abdil Bar, menurut Ibnu Abdil Bar rahimahullah, al-ittiba' ma sabata 'alail hujjah wa huwa ittiba'u kulli man aujaba 'alaika dalil ittiba' qaulih. Ittiba itu adalah sesuatu yang ditetapkan sebagai hujjah. Ya, ittiba. Jadi klasifikasinya ada 3. Pertama, ijtihad. Itu yang tertinggi. Yang kedua, ittiba. Yang paling bawah itu namanya taklid. Kalau ijtihad, upaya seseorang menggali hukum Allah. Nah, tapi syarat-syaratnya berat, biasanya yang mampu melakukannya para imam. Ya, hafalannya cukup banyak dan sebagainya. Nah, yang kedua ittiba. Ijtihad itu menggali dalil. Jadi semuanya karena dalil. Kalau ittiba, kita mengikuti pendapat orang, ikut, tapi kita tahu alasannya. Tahu dalilnya. Kalau taklid, mengikuti juga ya pendapat orang, cuma nggak tahu alasannya. Mungkin karena karismanya, mungkin karena gurunya, mungkin karena adat istiadat. Jadi dia menganggap itu benar, mustahil salah. Tapi dalam kenyataan, Islam datang itu justru mengoreksi taklid. Ya. Mereka sering mengatakan
Kadzalika wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Demikianlah kami mengikuti apa yang datang dari kepada bapak-bapak kami. Tuh. Itu alasannya. Nah, kemudian lanjut. Qala Syafi'i. Wa huwa ittiba'u kulli man aujaba 'alaika dalil ittiba' qauli, yaitu wajib mengikuti orang yang wajib ya atas kamu dalil mengikuti pendapatnya. Maka siapa yang diikuti? Far rasulu huwal mathalu a'la fittiba'i ma umira bih. Maka Rasul adalah contoh pertama. Ya, teladan hidup itu adalah Rasulullah. Jadi sebelum membahas ini sebenarnya ada yang disebut dengan pandangan hidup Muslim. Pandangan hidup ini yang pertama kali harus diajarkan kepada setiap Muslim. Pandangan hidup itu poinnya kalau nggak salah ada 10 apa gitu. Ya, pertama adalah dasar hidup. Dasar hidup Anda adalah takwa. Afaman ussisa ala taqwa, ya. Asasnya takwa, asas hidup takwa. Yang kedua adalah pedoman hidup. Pedoman hidup siapa? Pedoman hidup apa? Quran dan hadis. Ya. Pedoman hidup. Alat hidup apa? Alat hidup itu amwal wa anfus. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Itu dalilnya. Kemudian teladan hidup siapa? Teladan hidup ada 4, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu dasar dalam Quran. Ya, teladan hidup. Kemudian tadi alat sudah ada berapa itu? Sudah 5 ya. Dasar asas hidup, pedoman hidup, dasar hidup, teladan hidup, teman hidup. Nah, teman hidup siapa? Teman hidup yang terdekat adalah istri kita. Yang kedua orang saleh. Nah, yang satu perjuangan. Lawan hidup. Nah, itu sudah 7. Lawan hidup siapa? Lawan hidup adalah orang yang bertentangan dengan Islam. Jadi kita harus tahu tuh pokok-pokok pijakan supaya kita nggak menyimpang, atau ketika kita melihat penyimpangan kita tahu yang sering menjadi kesulitan bagi orang Islam itu ketika ada penyimpangan, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang kita kagumi. Jadi kita banyak begitu, salah. Nah, salah satunya ini ittiba. Ya, kalau tingkat kita terutama modal utama dari ijtihad ya, itu adalah bahasa Arab, penguasaan bahasa Arab. Kalau kita penguasaan bahasa Arabnya dangkal, sulit bisa diharap ijtihad. Ittiba aja susah. Karena ittiba itu kan dalil, pondasinya dalil. Ya, kalau kita nggak tahu dalil, kita akan mudah disimpangkan orang, terombang-ambing. Nanti si A ngomong begini, si B ngomong beda, bingung lagi. C ngomong, aduh kok begini, bingung jadi kita. Kita harus punya prinsip. Nah, itu tadi dasar-dasarnya, kaedah-kaedah ya. Kita tidak banyak waktu untuk belajar terlalu banyak untuk saudara-saudara, apalagi dihubungkan dengan umur segini belajar ya udah ketinggalan. Itu pondasinya, pokok-pokoknya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, babu ma abana li khalqihi min fardhi ala rasuli ittiba'u ma uhiya ilaika wa ma syahidalahu bihi min tiba'i ma umira bihi wa anna hadin liman ittaba'ahu. Kata Imam Syafi'i, bab ma'abana, apa yang Allah terangkan untuk makhluknya ya, dari kefarduan kepada Rasulnya. Kewajiban kita kepada Rasul apa? Ittiba'u ma uhiya ilaihi,
mengikuti apa yang diwahyukan. Nah, mengikuti wahyu. Wahyu itu sudah kita ketahui semua dalam mushaf. Jumlahnya 6.236. Modalnya sama, saudara juga tahu, saya juga tahu, tapi memahaminya itu yang susah. Nah, pemahaman terhadap Quran itu namanya tafsir. Tafsir itu kan bayan, menjelaskan isinya. Nah, untuk mengetahui isinya itu kita butuh modal. Tapi upayakan mandiri. Nah, itu baru taraf taklid. Ya apa? Taraf ittiba. Mandiri. Kalau orang sudah bisa mandiri, mengikuti itu kan harus tahu, ya. Semua orang kepengen diikuti. Kita lihat tuh, orang ikut mana, kan beda-beda. Dan kita mau ikut mana? Soal mengikut kan banyak tuh, orang ke sana, ada ke sana, ada ke sana. Ini yang benar yang mana nih? Nah, kita bisa menentukan tuh, punya kemampuan menentukan yang diikuti yang benar yang mana. Kalau enggak, maka kita nggak bisa ittiba. Ya, artinya ke sana ngikut, ke sini ngikut, ke sini. Semua diikuti, bingung sendiri. Mending kalau satu arah, paralel ya. Ketika tidak paralel, nah ini kita akan kesulitan. Ya, itulah yang disebut ittiba. Ketika orang tujuannya ke Jakarta, dia memilih jalan ke situ. Oh, kenapa kamu ke situ? Oh, di situ banjir. Tahu alasannya. Ya, itu namanya ittiba. Tapi kalau taklid, ya saya ngikut aja. Padahal dia niatnya pulang, bukan mau ke Jakarta atau mampir. Nah, itu kita salah. Kita kembali sini. Jadi kata Imam Syafi'i, sebenarnya ya, di antara imam-imam ini yang meletakkan pertama falsafah hukum Islam namanya. Falsafah hukum Islam yang dikenal dengan usulul fiqh adalah Imam Syafi'i. Dari keempat mazhab ini, peletak batu pertama usulul fiqh, cara berpikir. Ya. Cara kita berpikir untuk menjadi muslim yang benar. Itu dikaranglah buku namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah. Jadi Ar-Risalah ini nggak bisa dibacakan pada orang awam, orang yang ngerti dalil. Jadi ilmu tentang dalil itu nama bukunya dikarang oleh Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Tapi banyak orang ngaku mengikuti Imam Syafi'i nggak belajar Ar-Risalah. Jadi di pesantren-pesantren, di kiai-kiai, coba kalau nggak percaya tanya, pernah nggak Anda membaca kitab Ar-Risalah? Atau pernah nggak membaca buku karangan Imam Syafi'i namanya Al-Um, 5 jilid tuh? Pernah nggak? Bahkan sama sekali nggak pernah. Tapi dia mengklaim pengikut Syafi'i. Ya, contohnya azan pertama itu mazhab Imam Syafi'i. Azan 1 untuk Jumat itu Imam Syafi'i pendapat. Kemudian setelah kematian tidak ada upacara, itu mazhab Imam Syafi'i. Kata beliau, saya masih ingat dalam Al-Um, wa akrahul ma'tam, aku tidak suka upacara setelah kematian. Alasannya 2, li'annahu yukalliful makna, li'annahu yukalliful mu'na. Satu lagi apa ya? Wa yujaddidul huzn. Karena upacara setelah kematian itu ya menambah biaya serta memperbarui kesedihan. Itu kata beliau dalam Al-Um itu. Nah, sayang itulah ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan itu. Kita kembali ke sini. Singkatnya seperti yang dirilis oleh PBB untuk orang Indonesia ini ya 1/1000 yang suka baca buku. Yang suka baca buku itu 1/1000. Dari 1/1000 itu bukunya belum tentu benar.
Jadi berkurang lagi tuh, bukan 1/1000 lagi. Soalnya buku yang dibaca kan buku dalam pengertian luas, ya, buku yang benar. Berarti berkurang lagi, bukan 1/1000, mungkin 1/10.000. Jadi orang Indonesia itu kurang semangat, kurang baca buku. Nah kalau orang sudah kurang baca buku, berarti kurang pinter, mudah dibelokin. Itulah yang terjadi. Kita kembali sini. Karena Rasulullah itu hadin limanit taba'ahu. Rasulullah itu memberi petunjuk, hadin, kepada orang yang mengikutinya. Summa saqal ayat adalah ala hadir ma'ani. Kemudian beliau menggiring ayat, ya, untuk pendapatnya ini. Yaitu apa? Surat 33 ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat, ya benar. Sini sih surat 33 ayat 201 ya. Ya ayyuhan nabiyyuttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah pada Allah, jangan ikuti orang kafir dan orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah alim dan hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Nah ini yang 33 ayat 21, 33 ayat 1 dan 2. Summa mana ini? Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Karena sesungguhnya Allah bima ta'maluna khabiran, terhadap apa yang kamu amalkan, khabiran maha waspada. Kemudian dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ya, ayat 18. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan kamu di atas syariat. Jadi Rasulullah ini mempunyai syariat yang tidak semuanya baru. Tidak semuanya baru, tapi menambah. Ya, jadi katanya isi Taurat maupun Injil semua ada dalam Quran. Jadi kalau kita belajar Quran, Taurat dan Injil dapat. Ya karena kita belakangan, makanya disebut sempurna. Tapi kalau kita belajar Taurat, nggak dapat Quran, nggak dapat Injil, ya sebab kita penyempurna. Kenapa nggak disebut Zabur? Zabur itu kebanyakan ini puji-pujian, tasbih. Ya, Zabur itu mengikuti Taurat. Jadi yang paling besar Taurat, Injil, terutama Taurat ya. Kitab hukum itu dua, Taurat dan Quran sebenarnya. Injil syariatnya mengikuti Taurat. Jadi tambahannya apa Injil? Tambahannya itu akhlak. Ya, contohnya kalau kamu puasa, jangan memperlihatkan diri seperti orang puasa, lemes, supaya orang tahu Anda puasa. Itu dinasihati di Injil tuh, jangan tampakkan seperti itu. Jadi ada nasihat-nasihat baru. Ya, kita kembali sini. Summa qala rahimahullah ta'ala wa ma sanna Rasulullah fi ma laisa fi hukmun fa bi hukmillahi sunnatun. Bagaimana kalau dalam Quran tidak ada? Ya, dalam Al-Quran tidak ada keterangannya, maka apa yang disunahkan oleh Rasulullah pada apa yang hukum yang diajarkan oleh Rasulullah, laisa lillahi fi hukmun, tidak ada dalam Qurannya. Ya. Sunnatun, itu adalah sunnah. Wa kadzalika akhbarana Allah fi qaulihi ta'ala, karena Allah memberikan pedoman umum. Ya. Contohnya dalam surat apa ini? Enggak disebut ya.
Kalau nggak disebutin. Katanya begini, wa kadzalika wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Ya. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi maksudnya begini, dalam Quran tidak ada keterangannya, dalam hadis ada. Diikuti apa enggak? Diikuti. Kenapa? Karena dari mana Anda tahu bahwa itu Quran? Dari mana Anda tahu bahwa itu hadis? Kalau bukan dari lisan Rasulullah. Ya kan? Dari mana Anda bisa tahu itu Quran? Dari hadis. Dari siapa? Dari Rasul. Mana mungkin Rasul tidak diikuti, orang dia yang ngomong. Ya, kalau Rasul mau khianat, bisa saja apa-apa yang sebenarnya bukan dalam Quran, dia sebut Quran. Kalau dia mau. Tapi Rasulullah kan terjamin. Ya, dalam Quran ada walau taqawwala ba'dal aqawil akhadnahu bil yamin. Kalau kamu berani menambah atau mengurang satu huruf saja, kami akan hukum. Tuh, katanya akan dicabut urat lehernya. Jadi Rasulullah itu diwanti-wanti, nggak boleh nambah sehuruf pun. Jangankan banyak. Ya, di dunia modern ini memberi pelajaran pada kita harus disiplin, terutama tentang password. Dikurangi, ditambah nggak bisa. Walaupun hurufnya bagus, yang password aslinya jelek, contohnya ada titik, dihilangin titik, nggak bisa. Itu memberi pelajaran pada kita. Kita kembali sini. Kemudian, wa kullu man sanna faqad alzamnallah ittiba'ahu. Setiap yang disampaikan oleh Rasulullah, maka wajib kepada kita untuk mengikutinya. Cuma bedanya begini, kalau Anda belajar Quran dan hadis ya, pada dalil ini ada dua, namanya ada qot'i dan dzanni. Qot'i itu dipastikan, dzanni itu tidak. Ada subut, ada dilalah. Jadi subut itu eksistensinya. Quran itu qot'iyus subut. Qot'i keberadaannya. Quran diterima oleh seluruh orang Islam di dunia, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semuanya tidak ada dikoreksi. Benar, keberadaannya benar. Segitu itu 6.236 ayat. Cuma ada dzoniyu dilalah, ada petunjuk-petunjuk yang bisa ditafsirkan dua. Contohnya mana? Contohnya Allah menerapkan begini. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajal yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Surat 2 kalau nggak salah ayat 234. Perempuan-perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia harus diam, ya, menunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kemudian di surat At-Talaq, surat 65, Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahun. Surat 65. Kalau nggak salah ayat 5 berapa? Wanita-wanita hamil, iddah mereka adalah melahirkan. Ya, jadi di surat Al-Baqarah 234 Allah menjelaskan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, supaya dia bisa nikah lagi, dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Di surat 65 ada ayat yang menjelaskan wanita yang hamil kalau mau nikah lagi, ya, dia meninggal atau pokoknya itu hamil, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Terjadi perbedaan pendapat kalau dua kasus ini ngumpul, ya, yaitu wanita hamil ya ditinggal mati. Kalau ada wanita yang hamil, kemudian suaminya wafat, supaya dia bisa nikah lagi, berapa waktu yang dibutuhkan? Tuh.
Kata Ali bin Abi Thalib, dua-duanya. Kata Imam Syafi'i, melahirkan. Sebab tujuan dari tidak boleh menikah, tujuan iddah itu supaya tidak bercampur nasabnya. Jadi artinya kalau dalam ilustrasi, ya kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, pagi ya seorang wanita yang hamil tua, pagi suaminya wafat, terus ya kan? Kemudian begitu pulang dikubur, dia melahirkan. Sore dia udah boleh nikah lagi. Kalau menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Ali enggak. Dua-duanya. Kalau ada wanita hamil, melahirkan, ditinggal wafat oleh suaminya, karena dia dua, kasusnya dua, maka iddahnya dua. Ya, dia sudah melahirkan, sudah dapat tuh. Iddah melahirkan sudah. Dalam 4 bulan 10 harinya, belum. Ya, sebaliknya, kalau dia hamil muda, suaminya wafat, udah 4 bulan 10 hari, kan belum melahirkan nih. Ya belum, melahirkan dulu. Tuh. Tujuannya begitu. Ya. Jadi ini terjadi dzonniyus dilalah. Dalam Quran begitu. Kalau dalam hadis, dua-duanya. Ada yang qot'i subut, jadi ada 4 tuh. Qot'i subut, qot'i dilalah. Ada qot'i subut, dzonni dilalah. Ada dzonni subut, qot'i dilalah. Ada dzonni subut, dzonni dilalah. Ada 4 kalau dalam hadis. Tapi kalau Quran cuma 2. Nah itu harus pandai-pandai. Harus pandai-pandai memilah-milah. Ya, supaya kita bisa mendapatkan dalil yang betul-betul valid. Sudah ya tadi ya. Kemudian wasanna fi laisa fi bi'aini kitabun wa kullu masanna faqad alzamna. Setiap apa yang gini tentang kedudukan Quran dan sunnah nih. Ada yang Quran nyebut, sunnah nyebut. Ya. Kemudian proporsinya sama. Disebut 100% dalam Quran, detail. Kemudian dalam Quran juga, dalam hadis juga sama. Nah ini jelas diterima ini. Jelas diterima. Itu fungsi Quran, fungsi sunnah. Fungsi sunnah itu menambah, menjelaskan. Ada, jadi artinya tanpa hadis pun dengan menjalankan Quran bisa. Tanpa hadis pun. Contohnya apa? Wudu. Ya, dalam surat 5 ayat 6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Jika kalian hendak salat, fausilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Wa aidiakum, tanganmu. Terus wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Sabah. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan basuhlah kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Tuh. Dengan menjalankan Quran tanpa keterangan sunnah sah. Ya kan? Dengan nggak baca hadis lagi, baca Quran saja, sah wudhu. Terus kalau kita baca hadis ada tambahan, yaitu diawali dengan Bismillah, kan tidak ada dalam Qurannya. Terus setelah wudhu kita berdoa, kan tidak ada dalam Qurannya, ya kan? Jadi hadis ya melengkapi Quran. Tadinya 90%. Tambah 10%. Jadi itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, istiqlal namanya. Ya. Di dalam Quran tidak ada, hadis ada. Sama sekali tidak dibahas dalam Quran. Cuma ada secara global.
Yaitu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh telah ada untuk kamu pada Rasulullah teladan yang baik. Itu secara mujmal namanya, global. Rinciannya dalam hadis. Contohnya akikah. Akikah ini Anda kalau baca dari suratul Fatihah surat An-Nas, nggak ada keterangannya. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah. Itu ya. Kata di sini ada 3. Ini semua ada dalam Ar-Risalah. Di sini dijelaskan jelas sekali ya. Lebih luas lagi. Kata dia begini. Jadi kedudukan hadis dengan Quran itu ada 3. Ya tadi itu. Quran 100%, hadis juga 100%. Ya. Kemudian Quran kurang, cuma dibahas 80%, yang nambahin hadis. Contohnya tadi tuh, wudu, doa sebelum wudu nggak ada dalam Quran. Doa setelah wudu tidak ada, tapi dijelaskan oleh hadis. Nah ini fungsi hadis. Ya. Sama dengan undang-undang lah. Undang-undang di bawahnya apa? Peraturan pemerintah. Pelaksanaannya bagaimana? Karena undang-undang kan umum. Nah itu. Setara dengan itu. Ya. Jadi ada juknisnya. Ada petunjuk teknisnya bagaimana. Nah, itu juklak dan juknis. Apa itu namanya? Saya lupa itu. Pokoknya standarnya gitu. Ya. Itu harus dijalankan begitu. Standarnya begitu. Nah itu ada dalam hadis. Nah, nanti setelah Quran dan hadis ada yang lebih rinci lagi. Itu dicontohkan oleh ulama, dicontohkan oleh sahabat. Nah, itu. Kita kembali sini. Falam a'lam min ahlil ilmi wa khalifan fi anna sunnana nabi min salati wujuh. Aku tidak melihat ya, falam a'lam. Ini jadi dalam Ar-Risalah ini Imam Syafi'i selalu menggunakan aku, tidak kami. Jadi dia nggak bawa-bawa orang. Seorang mujtahid seperti Imam Syafi'i itu nggak pernah ngajak orang supaya ngikut dia. Kan kita kan menetapkan harus bermadhab, ya, terutama NU yang nggak konsekuen sih menurutnya. Orang dianggap muslim, kata dia itu, pelaksanaan syariahnya sehari-hari, sepanjang dia menjalankan satu di antara 4 imam. Tuh, nah dalam rilis NU, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kalau diurut dari sejarah ya, dari umurnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau orang menjalankan bermadhab selain dari 4, ini dianggap tidak ahlu sunnah wal jamaah. Itu pendapat dari NU, keputusan NU begitu. Ya, jadi harus bermadhab karena kita tidak cukup kapabilitasnya untuk berijtihad. Kata dia, harus 4. Tapi dalam perjalanannya tidak konsekuen dia. Karena Imam Ahmad mengatakan kunut itu bid'ah, kunut itu haram, kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad, bukan wajib, bukan. Sunnah muakkad, bukan wajib. Kan kalau haram kan padanannya wajib. Jadi lebih kuat haram daripada sunnah. Ya, jadi maksudnya gini, kalau hukum yang 5 itu kan wajib, sunnah. Yang kuat wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang bebas nilai mubah, gitu kan? Nggak ada dari ketetapan Nabi ini wajib, nggak ada Nabi wajib gitu, nggak ada. Jadi paling menggunakan kata-kata amr, salatlah kamu, itu perintah, itu namanya fi'il amr. Kemudian frekuensinya, dari mana ulama melihat, oh ini sunnah muakkad, ini sunnah ghair muakkad. Contohnya Nabi menetapkan rawatib. Itu karena Nabi sering melakukannya. Sama dari beginilah. Salat Idul Fitri, hukumnya itu sunnah apa wajib? Contohnya gitu. Salat Idul Fitri.
sunnah apa wajib? Ada pendapat yang mengatakan wajib. Sholat Idul Fitri itu wajib. Kenapa? Karena seumur hidup Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Jadi setiap Idul Fitri, setiap Idul Adha, pasti beliau melakukannya. Kalau sunnah kan pernah ditinggalkan, ya. Maka orang beranggapan contoh Rasulullah itu yang terbaik, berarti wajib. Tapi di sisi lain, Rasulullah sendiri mengatakan sholat wajib itu cuma 5. Tuh, itu yang matek kan. Udah, kalau dia ngomong 5 ini wajib berarti 6. Kan gitu kan? Kerok tuh. Maka ditempatkanlah sholat Id ini menjadi sunnah muakkadah. Gitu. Jadi yang menetapkan sunnah muakkadah itu bukan Nabi. Ijtihad namanya. Itu sama dengan sholat 5 waktu nih. Berjemaah. Wajib apa sunnah? Gitu kan? Wajib apa sunnah? Kalau manhaj salafus saleh wajib. Kok bisa wajib? Karena waktu perang aja suruh berjemaah. Kan nggak ada situasi yang paling gawat melebihi perang. Kalau kita kan aman dari rumah ke masjid, nggak ada yang mengganggu. Kalau lagi perang kan, waduh, lah ngerepotin lah singkatnya itu. Ngapain sholat nanti aja sih? Udah tenang, tapi tetap ada kesunahan sholat. Berarti itu dalam situasi gawat saja tetap sholat berjemaah, maka wajib. Ditetapkan sebagai wajib. Lah Rasulullah kadang-kadang nggak ikut sholat berjemaah. Ya contohnya mungkin apa yang kita nggak pernah tahu. Jadi kalau nggak berjemaah bagaimana hukumnya? Berarti nggak sah. Nah, maka ditempatkan sunnah muakkadah, itu jumhur ulama. Tuh gitu. Nah hukum kalau kita bijaksana semakin longgar semakin baik. Kalau Anda menjadi pemimpin, ambillah hukum yang longgar. Sama dengan tali, ikatnya apa? Kenceng apa kok longgar? Angguran longgar. Sebab kalau longgar bisa dikencengin, kalau kenceng nggak bisa longgar lagi. Ya, kalau Anda contohnya punya size 32 contohnya. Milih yang mana? Ya 34 boleh. Nanti kalau longgar dikencengin. Tapi kalau kita udah kenceng kan nggak bisa ditambah. Sama dengan pakaian. Nah kita sebagai pemimpin harus begitu. Melihat orang dalam syariat ini yang longgar yang lebih baik. Seperti saya sampaikan dalam sebuah masjid, akibatnya dua pendapat ini dalam melihat sholat sunnah berjemaah itu yang satu wajib, yang satu sunnah, maka orang yang datang untuk menjalankan sholat berjemaah yang menganggap sunnah, jadi lah dikerjain ganjaran, nggak dikerjain nggak apa-apa, jadi kosong masjid-masjid, kurang ramai. Tapi orang yang menganggap wajib, kalau nggak ada uzur nggak boleh, maka dia memaksakan diri, jadi ramai. Itu akibatnya. Lah dia dalam perjalanan dia bisikin saya, Pak, kalau berpendapat sunnah aja sih. Kok saya mau lagi jelasin, kok belum apa-apa nawar ke saya. Saya menjelaskan ada wajib, ada sunnah, akibat yang kita terima. Di kampung-kampung itu nggak begitu peduli pada sholat berjemaah itu. Masjidnya memegah. Karena dia berpendapat, lah dijalankan dapat ganjaran, lah orang nggak apa-apa. Kalau salafus saleh enggak, kalau nggak ada uzur nggak boleh, tetap harus berangkat, sehingga ramai terus. Itu akibatnya. Saya kan menjelaskan dua-duanya. Nah, itu dibisikin. Kalau berpendapat sunnah aja sih, milih. Teruslah karep sir. Saya kan menjelaskan lempeng aja. Nah, kita kembali sini. Jadi ada yang mukhtalaf ini. Ini dalam risalah ini, ya. Seharusnya buku ini dipelajari di madrasah-madrasah yang mengaku mengklaim Imam Syafi'i, karena mereka berpendapat begitu, ya.
dalam pelaksanaan tadi saya katakan, walaupun dalam fatwa NU mengatakan harus memilih satu mazhab dari 4, tapi kenyataannya mereka tidak konsekuen. Contohnya, kalau ada orang bermazhab Syafi'i, dia sholat subuh dipimpin oleh orang yang tidak kunut. Kan kunut menurut dia sunnah, ya kan? Menurut Imam Syafi'i sekalipun sunnah. Kalaupun nggak dikerjakan dengan sengaja, nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi nyatanya dia ulang. Begitu ngelihat imamnya tuh, nggak kunut, ngulang dia. Itu di tingkat guru itu. Telepon Ustadz kok diulang. Orang marem. Nah, kalau marem apa enggak itu perasaan. Sama dengan orang membangun kuburan. Dikasih keramik, dikasih ukir-ukiran. Kenapa sih begitu? Kerunya. Perasaan itu, bukan hukum. Ya kan? Kerunya. Sama dengan menyembelih hewan, orang luar negeri kan membius dulu. Membius. Kenapa nggak langsung potong? Kesian. Pakai kemanusiaan. Ya mah hewan sih. Harusnya peri kehewanan. Bukan Jadi si hewan sendiri belum tentu diperlakukan seperti kita itu senang. Jadi jangan menganggap hewan kayak kita gitu. Nah itulah ya. Jadi sebenarnya ini harus dipelajari di arisan. Nah kita ganti kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab namanya Al-Kunuz. Syarah Riyadhus Shalihin paling luas sepanjang yang saya tahu. Ya. Sebab ini kurang lebih ada 22 jilid. Kitab Riyadhus Shalihin kan cuma satu buku. Ya, ketika ditafsirkan ini dari berbagai jurusan. Dari sisi psikologi, dari sisi sastra. Ada orang Indonesia yang terlibat di sini. Ulama Indonesia. Jadi dikumpulkan seluruh orang pinter-pinter seluruh dunia. Dibiayai oleh seorang syekh, ini menghabiskan lebih dari 1 miliar. Timnya ini dibayar sana-sini. Jadi semua redaksinya disampaikan, nanti mereka yang nggak cocok dibedarin, nanti dikumpulkan. Nah ini hasil. Kita kembali ke sini. Hadis ke 1167, 1167. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan mengikat ya, kepala qafiyah itu jitoknya apa ya? Apa ini? Sini. Iya, bahasa Indonesia apa? Sini. Kepala kalian, tuh, setan itu menduduki jitok sini, jadi diduduki nama setan. Idza huwa ya tengkuk, benar, tengkuk. Tengkuk. Setan menduduki tengkuk kalian apabila tidur. Saat kita tidur, dia menduduki gitu. Nongkrong ya singkatnya. Kalau duduk mah sopan ya. Kita bahasa nggak sopan buat setan. Nongkrong. Salasa uqad. Nah, dia mengikat dengan 3 tali. Jadi saat tidur, setan tuh mengikat kita dengan 3 tali. Yadribu ala kulli uqdah alaika lailun tawilun farqud. Maka setiap malam yang panjang itu bangunlah. Yadribu ala kulli uqdatin alaika. Setiap tali itu akan lepas ya di malam-malam itu kalau kamu bangun. Fa ini staiqadha, maka jika ngelilir itu apa? Berjaga ya. Sadar, mulai sadar. Kalau bangun kan dari bawah ke atas itu bangun. Tapi kalau ngelilir mulai sadar. Kita kan kerok ya, yang istilahnya kalau bangun kan maksudnya dari pembaringan naik gitu, itu bangun kan. Tapi kalau sadar aja gitu, nyelangap aja.
Ngelilir kalau bahasa. Fadzakarallah, lalu ingat Allah. Dengan membaca doa ya. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih. Artinya segala puji kepada Allah namanya tahmid. Terima kasih kepada Allah, hamdalah ya. Terima kasih kepadamu ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah mati. Barusan kita mati kan, tidur. Ya. Halat uqdatun, maka akan terlepas satu tali. Jadi setan mengikat 3 tali. Begitu kita ngelilir, ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terbuka 1 tali. Wa in tawadda'a, maka jika berwudu, ya setelah bangun ngelilir itu dia wudu, in halat uqdatun, maka terlepas lagi 1 tali, kan semua ada 3. Ya, yang kedua, tali kedua berarti. Kemudian setelah wudu, fa in salat, dia salat, ya. In halat uqdatun kulluha, uqaduhu kulluha, maka semua tali terlepas. Kalau kita sudah wudu, mau tidur lagi angel. Ya, tapi kalau baru udah segar. Jadi betul-betul lepas sudah, ngantuknya hilang. Nah, fa asbaha nasyitan, maka subuh-subuhnya dia akan menjadi semangat. Tuh, maksudnya ini menginspirasi kita agar kita menyisakan waktu sebelum subuh untuk bangun. Gitu ya, inspirasi yang sementara itu. Thayyiban nafsi, maka dia akan subuh-subuh dalam keadaan semangat, hatinya tenang. Wa ila asbah khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak bangun, males-malesan, maka dia akan bangun dalam khabithan nafsi. Jiwanya buruk, kaslan dan malas. Akan menjadi rasa-rasa. Apa kesimpulan dari hadis ini? Fiqhul hadis. Ini kalau dibahas dari sisi sisi psikologinya banyak ya. Jadi kata Jiji, fajasadun suratus syaitan kasahir karihin makirin yudabbiru mu'tamaratahu liyadi'a ala insan bin nasab al-iqra. Kita lanjut. Fiqhul hadis. Hukmu salatul lail, status hukum salat malam. Qala Ibnu Hajar, idda'a Ibnu Arabi anal Bukhari aw ma'a hadza ila wujubi salatul lail. Kata Ibnu Arabi, ini menurut catatan Ibnu Hajar, kata Ibnu Arabi dalam mengomentari Bukhari, ya hadis Bukhari, Bukhari menulis hadis dalam sahihnya memberi isyarat wajibnya salat malam. Ini ditangkap oleh Ibnu Arabi. Ya. Karena Nabi bersabda, yaqidu syaitan. Setan mengikat. Wa fihi nadar. Tapi perlu dicatat. Ya, perlu ada catatan dalam pendapat Ibnu Arabi ini. Faqad saraha Bukhari fi khamisin. Khamisi tarjama min abwabil tahajud bi khilafi. Kita berpendapat wajib itu harus melihat utuh. Nah, kata pendapat sini harus utuh. Kita baca lagi ya pendapat Imam Bukhari di kitab yang lain. Dalam kitab yang kelima tentang tahajud ya, beliau mengatakan min ghairi ijab, bukan wajib. Nah, dari pendapat yang sama itu, dari orang yang sama. Ya. Di satu buku dia mengatakan wajib. Melihat dari redaksi Rasulullah mengatakan setan mengikat. Kita harus melepaskan diri dari setan. Ya, jadi memberi isyarat wajib. Tapi di tulisan lain tentang tahajud, beliau mengatakan min ghairi ijab, bukan wajib. Jadi pendapat satu orang saja bisa berbeda karena faktor waktu. Ya, kalau Anda catat pendapat Anda dulu sudah mulai dari kanak-kanak, kan ada yang berubah. Jangankan orang lain. Ya.
Wa aidan fi taqaddumi taqrirhi min annahu jaham rasal huna ala maktubah yadfa'u maqala Ibnu Arabi aidan walam aran naqla fil qawli bi ijabi ila an ba'di tabi'in. Aku tidak melihat, kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini kan diagungkan karena beliau sangat piawai dalam soal hadis. Tulisannya di Fathul Bari ya, 16 jilid yang dikaji di Ahad pagi ya. Tapi nggak tahu sampai bab apa itu. Qala Ibnu Abdul Bar, syadda ba'du tabi'in. Kebanyakan yang mengatakan wajib itu tabi'in. Generasi ketiga ya, generasi pertama generasi kedua sahabat tabi'in. Fa'aujaba qiyamal lail wala qadra halbasyatin. Maka mereka mewajibkan sholat malam walaupun sekedar memeras susu kambing. Lamanya. Walaupun sebentar doang wajib kata dia. Walladzi alai jama'atul ulama anna mandubun ilai. Tetapi kebanyakan ulama tidak sama dengan mereka. Kata mereka, sholat malam itu mandub, sunnah. Qala Ibnu Hajar, innama khassal wudu bi dzikri li anal ghalib. Kemudian di sini cerita tentang sholat malam ini disebut wudu karena itu pada umumnya. Ya, pada umumnya wudu. Wa ila fal junub la yahilu uqtatuhu ilal iktisal. Kalau junub, orangnya junub itu tidak cukup dengan wudu. Ya, ikatan dari setan itu akan terbuka kalau dia mandi. Bukan wudu doang. Wa hal yaqumu tayammum maqamal wudu awil ghusl liman sagalahu dzalika mahalu bahthin. Kalau orang nggak boleh pakai air gimana? Kan dia juga tidur. Ya, contohnya dia sakit. Kalau dia tertidur, apakah dia nggak boleh wudu? Apakah ikatannya tidak terbuka? Kan ini disebutnya wudu. Maka kata Ibnu Hajar ini umumnya saja. Ya, setelah dia ngelilir, kemudian dia apa kewajiban untuk sholat? Bagaimana kalau tayamum? Waladhi yadhar ijza'uhu. Maka tentu saja sama. Ya, kalau dia sudah bangun, kemudian dia tayamum karena nggak boleh pakai air, ya sama, ikatannya juga terbuka. Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat ini masalah gaib. Kan setan nggak bisa dilihat. Ya siapapun yang berpendapat, karena ini masalah gaib, nggak akan tuntas, Mas. Kira-kira talinya kebuka nggak ya? Lembuh. Gitu. Long setan. Nggak tahu. Jadi ini kira-kira saja. Ya kebuka. Nggak bisa. Ya. Kebuka. Jadi nggak dapat apa? Ya? Lah ya diyakini aja. Tapi kebuka udah masalah gaib soalnya. Ya kan? Ya maksudnya faktanya itu terbuka apa enggak? Ini kan ulama tuh menggerayangi sesuatu yang tidak bisa mendapat kepastian sebenarnya. Sehingga terjadi ya, enggak, iya, enggak. Sing benar sing sih. Memang enggak bisa digerayangi, itu masalah gaib. Itu persoalannya. Wala syakka anna fi mu'anatil wudu aw nan kabiran ala tardin naum. Yang jelas adalah dengan berwudu maka kantuk akan hilang. Ya. La yadharu misluhu fit tayamum. Kalau tayamum tidak bisa dipastikan ngantuknya hilang apa enggak. Wa qala Ibnu Hajar la yata'ayyana dzikru syai'in makhsusun la yujzi ghairu. Bal kullu sadaqa alai zikrullah ajza'a. Tidak dijelaskan di sini zikir apa yang membuat tali ya setan itu akan lepas. Jadi kata Ibnu Hajar, pokoknya zikir apa saja. Nah, kalau kita ingat Allah, otomatis kita ngantuknya hilang. Wa yadkhulu fi tilawatul Quran, termasuk tilawatul Quran. Ya, contohnya kita supaya ikatannya lepas, maka Quran dibaca. Wa qiraatul hadis an-nabawi, dan membaca hadis Nabi. Wal istiqal bil ilmi syar'i, dan menyibukkan diri dengan membaca kitab-kitab syar'i.
Wa aulama yadhkuru bihi ma sayati ba'da samaniyah abwab fi babi fadli man ta'ara minal lail. Nanti akan dijelaskan di bab yang lain tentang keutamaan kita mengisi sholat malam itu dengan apa. Dan bukan sholat malamnya, qiyamul lail. Ya, sholat malam itu bagian dari qiyam. Ya, namanya qiyamul kan tangi wengi, bangun malam. Bangun malam ini nggak selalu sholat malam. Sholat malam bagian dari bangun malam. Jadi jangan Anda pahami bangun malam itu diisi sholat dari A sampai Z. Ngapruk sholat terus. Bukan. Diisi apa saja. Di antaranya sholat malam. Ya, setelah kita sholat malam, berpindah baca buku, nulis. Nah, kata Imam Syekh Utsaimin mah tergantung keahlian Anda. Terutama gunakanlah waktu untuk manfaat orang lain. Anda keahliannya apa? Baca, nalek. Kalau guru, nalek lah. Ya, kalau Anda nalek enggak, nulis enggak, baca, ya udah ngapruk sholat aja. Karena sholat bisa dilakukan semua orang, tapi nulis belum tentu itu. Wa yu'ayyiduhu ma inda Ibnu Khuzaimah min ahli tariqil madhkurah fa inna ta'ara minal lail fa dzikrullah. Maka sesungguhnya malam ya yang paling utama itu diisi dengan zikrullah. Jadi ingat Allah. Apa yang kita bisa lakukan untuk ingat kepada Allah? Ya sholat bisa, baca Quran bisa. Tujuannya mah zikrullah. Nah, itu dalam Quran ada alladzi surat Al-Imran ya. Akhir surat Ulil Albab itu kan ada. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Tadzakur dan tafakur. Kemudian kesimpulan dari hadis ini ya itu ada 4. Pertama, bayanu adawati syaitan insan wa tathbitu anil qiyam lisalah. Menjelaskan permusuhan setan terhadap manusia dan sifat setan. Sifat setan selalu menghalangi kita ingat kepada Allah. Dalam surat berapa ini? Oh enggak disebutnya. Surat Surat Fatir, surat ke-35 ayat 6. Allah menjelaskan, Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah dia musuh. Ini sudah keputusan Allah. Ya contohnya kita terinspirasi wiswawan besi, musuh-musuhan orang teger. Kita kan nggak pernah bermusuhan dengan setan, tidak pernah berperkara kan? Kalau itu yang berperkara Nabi Adam itu mah. Kita kan nggak pernah kan? Sejak lahir gitu. Gara-gara apa kita bermusuhan dengan setan? Kan nggak pernah. Udah sih damai aja sih. Nggak bisa. Karena sudah ketentuan Allah. Contohnya plus minus. Tanaman ini numbuhnya begitu, sudah ketentuan, nggak bisa berubah. Nggak mungkin pisang buahnya durian, tidak mungkin. Pemberontaknya, ini takdir namanya. Jadi kita melakoni ketentuan Allah. Tuh, takdir namanya, nggak bisa. Maka setan itu adalah musuh, jadikanlah dia musuh. Itu perintah. Biasanya kan Islam mengajarkan kita temenan, jangan bermusuhan, itu kan. Tapi ini setan jadikan musuh. Sebab dia tidak akan pernah tobat untuk memusuhimu. Innama yad'u hisbahu. Sesungguhnya yang dilakukan setan itu mengundang kelompok-kelompoknya. Dia selalu mengundang kelompoknya. Liyakunu min ashabis sa'ir. Supaya kita sama-sama menjadi penghuni neraka. Jadi apa yang dilakukan setan ini tujuannya bukan merubah hukum. Ya, karena setan itu sudah ditakdirkan akan masuk neraka. Jadi memang kalau dia rekrutmennya cukup banyak kan berarti konditennya naik, membatalkan itu apa enggak? Enggak batal. Cuma banyak temennya. Itu aja. Jadi itu yang dia tujukan gitu ya. Wa fil hadis suratun min surat tajsid syaitan li hadhil adawat wa dzalika bi tasbir insan anil qiyam.
pada hadis ini ya Allah jelaskan salah satu bentuk upaya setan menyesatkan manusia yaitu dengan menghalangi bangun malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Setan mengikat tengkuk salah seorang di antaramu jika ia tidur dengan 3 ikatan. Yadribu kullu aqda, akan terlepas setiap ikatan. Ayadribu biyadihi ala uqda ta'kidan wa ihkaman. Artinya setan itu mengikat dengan sekuat-kuatnya dengan tangannya. Wakila makna yadribu bihujbil hissi anin naim. Ada pendapat yang mengatakan ikatan setan itu dengan menghalang-halangi indra. Ya, indranya itu, kesadarannya itu di-off-kan. Jadi setan itu berusaha tidak sadar manusia itu. Ya, dengan tidur itu dibuat lelap terus. Hatta la yastaikita, agar dia tidak ngelilir. Qailan alaika lailun tawil farqud. Dia selalu membisikkan. Tidur lagi, masih malam. Wes enak turu baik. Woi, kalau kurang tidur ntar begini. Itu ada bisikan begitu. Kalau kurang tidur ntar nggak sehat. Tidur. Itu terus bisik. Itu katanya bisikan setan. Nah, waktunya habis ya. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.